Halo rider, selamat datang di vlog motoran. Kali ini adalah vlog motoran yang ke-13. Ya, 13 kalau nggak salah. Kali ini gue lagi servis motor di Planet Ban. Jadi terakhir servis itu dia 5.000 km. Nah, 5.000 km tuh jadi itu servisnya sekali, cuman ganti oli sama businya udah 2 kali. Jadi kalau gua itu sih servis yang harusnya berat, servis itu harusnya yang urusan karburator dan lain-lain itu selalu ke kelipatan 5.000. Jadi untuk pergantian part kayak busi, kampas rem gitu-gitu mas selalu 3.000. Nah ini sih untuk yang ketiga kali di Planet Ban, gak tahu kenapa sampai sekarang untuk urusan part ya, kan motor gue Supra itu nggak pernah ada nemu part buat bebek di sini. Kalau dulu sih pernah nemu ya waktu di Cimahi ada buat Pega ZR gitu-gitu. Ini sekarang malah semuanya tuh Scoopy. Ini kampas rem juga. Oh ada tulisan Pega ZR, Jupiter MX. Buat Honda Karisma atau Supra nggak ada. Emang populasi ya bebek Supra sesusah itu ya. Ini trombol sih ini udah gak bakal kepake di, cuman ya gitu nggak ada, jadi ya udahlah aku beli sendiri weh jadinya. Jadi pada kesempatan ini tujuannya servis ketiga ini adalah ingin memberitahu kepada kalian semua yang mungkin beberapa ada yang penasaran, bisa nggak di Planet Ban itu servis ganti oli, ganti busi, tapi ada misalnya pengen ganti part yang nggak ada di Planet Ban tapi beli sendiri gitu. Kayak misalnya ini kan gua beli kampas rem depan belakang sama beli gear set, rantai gear kecil, gear besar. Itu semuanya beli di luar, bukan di Planet Ban, karena di sini mah cuma ada CVT, rantai nggak jual sama sekali. Kampas rem itu jualnya khusus yang Matic doang. Ada VBAC tapi itu Yamaha, tadi lihatnya Pega, MX gitu. Nah ini gue perlihatkan ke kalian, gue udah beli part yang gue butuhkan itu beli sendiri. Beli yang di sini itu yang cuma ada buat motor ini, beli di sini. Kayak misalnya beli busi nanti sama servis sama ganti olinya dari sini, ya iyalah masa sih semuanya cuma numpang doang gitu. Jadi oke, kita lanjut servisnya. Nah karena partnya nggak punya di Planet Ban untuk si motor Supra ini, jadi gue beli sendiri. Contoh nih filter udara gue beli sendiri. Ini AHM karena di Purwakarta gue nggak nemu yang Aspira. Untuk ampas rem gue kebetulan waktu itu belinya di Bandung di Garuda Motor kalau nggak salah nama tokonya. Ini yang depan. Kalau yang ini yang belakang harusnya. Yang belakang sih. Oh ini ada tulisan FR. Ini nggak ada. Ya gue yang beli itu cuma dua barang itu, cuma tiga barang itu. Kalau di sini sih kayaknya nanti beli busi deh. Ya beli busi di sini. Ini kebetulan lagi sepi. Untuk servis sih seperti biasa ya, pasti pakai 2 cairan ini. Ini yang paling utama auto tune up, ini buat dimasukin ke tangki bensin ya ini kalau nggak salah. Engine oil line. Oh ini buat ke oli, ke tangki oli. Auto clean up ini kayaknya buat ke bensin ya. Karburator, injektor, catalytic, engine styling. Aku balik ya, mungkin bisa di komen lah. Pokoknya 2 barang itu. Kalau ini intake throttle body kayaknya ini buat Matic deh. Nah ini buat rantai bebek, cuman ukurannya kecil ya. Oh setiap 5.000 km besar. Nah ini juga filter udara sama, ini juga buat Matic, buat Mio, buat Honda juga Beat kayaknya. Gak ada buat Supra atau Blade lah, minimal Revo, kan Revo banyak yang pakai gitu kan. Tapi ya udahlah. Kalau ban sih kayaknya belum mau ganti ya. Masih aman, apalagi itu ban AT Ultiray. Untuk yang ini harusnya masih gini nggak ada ya. Jadi servis Planet Ban itu nggak harus sampai buka ban. Ini soalnya gua kebetulan request
ganti kampas rem, karena ya di sini kan nggak ada kampas rem, maksudnya nggak jual buat motor Supra. Jadinya gua minta pasang aja, nggak tahu nih kena jasa atau nggak biayanya, nanti dilihat deh di billnya aja ya. Untuk proses servisnya kayaknya belum mulai, tadi cuma dipanasin doang. Nah, ini penampakan filter yang udah kotor. Iya. Emang harus ganti sih, soalnya terakhir servisnya yang 5.000 itu tadi yang terakhir. Itu digantinya sama AHM lagi. Pengennya sih Aspira nyoba gitu sama awetnya enggak, cuman ya udah dapatnya ini dan harganya juga ternyata nggak beda jauh. Masih dicabutin kalipernya. Ya, ini penampakan motor gue yang udah dicabut bannya dua-duanya, depan belakang. Karena kalau yang belakang dicabut karena mau ganti rantai. Jadi ya gini, ganti rantai, ganti gear set, pakai Aspira dan kampas rem sekalian. Ini lagi masang kampas rem yang depan. Jadi dilihatnya sih udah tipis. Aningal nu bekasna. Punten. Say, panas. Nah, kampas rem bekasnya anjay udah tipis gila. Udah tipis. Dan ini bukan merek AHM atau Aspira, ini waktu itu gantinya di bengkel deket yang gitulah 20 ribuan satu gitu. Jadi ganti aja sama yang Aspira. Tuh. Jadi dipasang. Nah, kalau ini adalah penampakan gear belakang yang udah belum ganti semenjak berapa ya? Ini pasang tuh kan 2019 waktu gua gak jadi lulus waktu itu, slipnya telat. Dan ini udah agak tajam. Ya meskipun tajamnya belum bisa bikin berdarah gitu. Cuman ini tuh udah sekali lepas rantainya, terus yang kedua itu putus. Ini pun dapat hasil sambungan nih. Bukti kalau pernah lepasnya itu ini deh. Ini lihat bautnya aja udah minta ganti. Tapi waktu ini disambung nggak gearnya, rantainya maksudnya, waktu disambung yang putus itu katanya ini masih layak. Jadi kalau misalnya harus diganti itu kalau dia udah nggak bisa diputer, tapi ini masih bisa diputer kok kayaknya. Cuman ya takut aja gitu baut yang kayak gini loh. Ya udahlah, semoga aja nggak apa-apa. Pemasangan roda depan karena cakram depan baru selesai dipasang. Emang nih kayaknya Planet Ban ngincar kepraktisan juga, dan masa nyervis motor bebek emang agak susah. Gue harus cepet dapat kerja biar bisa beli motor bebek impian. Tadinya bingung maksudnya apa ya, ini ada yang 39.000, ini ada yang 92.000. Ternyata yang 39.000 itu cuma bersihin dua ini doang, apa, CVT rantai lah kalau di bebek sama throttle body. Dan ternyata tidak meliputi pengecekan penyetelan. Ya intinya gitu, ditawarin sama petugasnya yang ini. Jadi ya sama kayak biaya servis di bengkel-bengkel biasa gitu, yang mekanikal yang dicabut-cabut gitu. Tapi karena motor gua udah sepuh dan bodinya renggang, jadi gua milih Planet Ban itu biar servisnya nggak buka bodi, biar bodinya nggak makin renggang dan nggak makin kretek-kretek gitu. Kita tahu Supra ini sangat identik dengan batok geter, malesin. Proses pelepasan gear belakang, gila susah banget ya kayaknya. Maaf ya Planet Ban merepotkan, tapi ya gimana lagi, sekalian gitu kan, penyetelan rantai judulnya juga. Oke. Makasih. Nah ini mau dipasang gear belakangnya, pakai yang Aspira itu beda banget ya warnanya tuh. Itu udah hitam, ini masih mengkilap. Beda emang, kayak langit dan bumi banget. Dikencengin lagi bautnya. Semoga awet ya produk Aspira ini. Jadi katanya bagian gear kecilnya kotor, mau dibersihin dulu.
Nah di bagian itunya, jadi si A nya baik ya, nawarin gitu ya, paling minta bensin buat dibersihinnya nggak apa-apa lah, yang penting itu nggak dekil gitu tuh buat ganti gear baru. Ya ini lagi dibersihin housing gear depannya, gear yang kecilnya lagi dibersihin karena tadi kan kotor gitu di gambar di yang sebelumnya. Ini dibersihinnya pakai bensin, dan lihat dong bensin merah dipakai buat ngebersihin gear depan. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga pakai jasa ya, harus ada yang dikorbankan juga. Tapi udah baik kok segini, petugasnya mau ngebersihin bagian housing gearnya juga. Untung kemarin nggak jadi pakai Shell ya, tapi agak kesel juga sih. Shell di Kota Baru jam 9-an udah tutup, jam 8 jam 9 udah tutup, kesel. Nah sekarang ini lagi pemasangan roda belakang, nyambungin ke gear dan rantai barunya. Itu lagi dikencengin dulu si baut dan setelan ban belakangnya, setelan gear belakangnya maksudnya. Emang tadi agak lama sih ya, karena biar gak harus ngelepas arem gitu. Soalnya kan dicabut dulu tadi, diputus sambung dulu rantainya biar bisa nyelip ke arem terus ke gear depan. Sudah terpasang, tinggal dikencengin jalan rantainya biar gak terlalu longgar atau gak terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng nanti takut pas lagi nanjak gitu, tegang rantainya. Kalau terlalu kendor, tarikannya berat. Karena ini motor sering jarang jauh, jadi setelannya harus lebih condong ke kenceng, tapi jangan terlalu kenceng lah gitu. Dibikin balance tapi condong ke buat tanjakan lah gitu, atau buat jalan jauh. Mau dites lo, masih kurang. Diputer-puter, memastikan biar rotasinya aman atau enggak gitu. Karena rantai itu penggerak, salah satu penggerak utama kan. Bahaya juga kalau putus di jalan kan gak asik. Penampakan gear baru Aspira set yang udah diganti, covernya udah mau dipasang, gear kecilnya juga udah dipakein Aspira. Beda ya, kinclong, warnanya ya silver metal gitu, bukan yang gold ala-ala Triple S atau merek lain. Semoga aja bisa awet buat perjalanan maupun dekat atau jauh. Nah ini filter barunya mau dipasang ke bagian filter udara. Filter kotornya tadi ya udah diganti, jadi bukan dibersihin. Kalau di Planet Ban diganti aja, jarang-jarang sih mau dibersihin mah, atau diganti pun di sini nggak ada buat Supra, jadi saya beli sendiri. Ini mau penuangan cairan auto clean up. Sedikit ya cairannya, kirain banyak loh. Sedikit juga cairannya, kirain tuh bakal lama gitu ya. Nah, cuman bensinnya lagi nggak full, lagi setengah full, baru setengah. Ya udahlah. Jadi sebelum proses penyedotan oli bekasnya ke oil extractor ini, sebelumnya tuh dimasukin auto tune up dulu ke tangki oli. Jadi oli bekasnya itu dicampur sama auto tune up buat ngebersihin si kerak-kerak oli dari oli bekasnya itu. Nah sekarang ini oli bekas tersebut disedot. Oli bekas ini disedot. Nah, jadi isinya tempat putih ini oli bekas doang. Dan nanti gua bakal pakai oli itu. Nah, gua pakai oli ini. Berisik juga itu mesin olinya.
oil extractor. Nah, oli langganan gue udah pakai ini 5 kali ya, berarti 5 kali itu sama ini 3 kali pas servis sama 2 kali ganti oli doang, oli busi. Extend XT40 motorcycle ini udah terlisensi Jepang katanya, 800 mili ya, karena kalau 1 mili terlalu kebanyakan nanti nggak ada uap. Ester katanya, jadi tingkatannya di atas full sintetik. Oke. Jadi tujuannya pakai oil extractor ini tuh biar kalau ganti oli di sini tuh nggak keseringan buka baut oli bawah itu tuh. Jadi kan biasanya sering ganti oli, baut di bawah itu jadinya bikin selik tuh si bautnya. Biar anti mencegah hal itu, jadi dari atas aja disedotnya, dari tutup oli atasnya disedot ke alat ini. Nah ini lagi proses penuangan oli extendnya. Yang hijau itu 800 mili ya. Ini udah pakai oli, si oli bekas yang dicampur sama auto clean up-nya udah dibuang, maksudnya udah disedot ke situ gitu. Ini pure pakai oli baru mulai sekarang, berarti 5.000 km ke depan mesin harus kuat. Nembak, ternyata knalpot gua nembak anjir. Ngegorolong, gear baru. Udah deh, motor dinyalain pas step terakhir dari servisnya. Gas. Wih, halus. Udah nggak bergetar lagi. Maksudnya bergetar kasar gitu. Kayak bodi batok depan mah masih getar. Ini ada penampakan beberapa spare part yang wajib kudu mesti harus diganti ketika kondisinya sudah sangat darurat banget. Contoh kampas rem, lihat sudah setipis ini yang tromol ya, rem belakang. Nah ini kampas rem depan, lihat udah tipis banget. Ini tuh harusnya setebal ya, tebal gitu, ini tipis banget loh. Ini busi. Nah ini sebagian dart ujungnya ini harus diperhatiin, kalau gosong itu pembakarannya udah nggak optimal. Ini roller, biasanya ini hanya di matic. Dan ini belt itu sebenarnya kalau segini sih nggak tahu ya termasuk buruknya banget atau enggak. Tapi kalau menurut gua sih yang paling buruk itu gua pernah lihat itu rata sampai nggak bisa ngegas, itu tarikan gasnya jadi berat banget. Itu rata udah kayak nggak ada gerigi-geriginya. Kalau ini kan masih ada bentuk segitiga tumpulnya. Kalau dia benar-benar cuma kayak ini aja, gunung tipis gitu, gunung tumpul. Wah, pokoknya itu bahaya banget. Dan tidak lupa juga di Planet Ban menyediakan air radiator, cairan anti bocor, oli buat maticnya, CVT, belt dressing, dan chain loop, semua ada. Tinggal yang nggak ada ini nih spare part. Kenapa yang matic semua gitu, kayak Honda kayak gitu nggak ada. Honda yang Supra maksudnya, Karisma. Dan tidak lupa servis di sini juga gratis nitrogen. Nggak harus servis sih, kesini juga gratis nitrogen. Dan untuk billnya nanti gue tampilin di footage terakhir. Ini lagi ngisi nitrogen depan belakang. Soalnya ngisi nitrogen di sini tuh per minggu atau per 2 minggu. Gak apa-apa, gratis kan, daripada ke samping jalan yang sekali isi goceng. Oke. Nah, sekarang udah nyampe di rumah dan ini adalah akhir dari vlognya. Berikut adalah rincian servis. Nama gua jasa servis jasa dan auto tune up dan auto clean up-nya 92.000. Lalu olinya 52.000, sama ini DEMB, ini spark plug busi. Dan
Oh, ada diskon 10.000 kayaknya dari oli deh. Nggak kena biaya jasa untuk pemasangan kayak kampas rem, rantai, udah kampas rem depan belakang, gear set itu bongkar-bongkar segala macam nggak kena biaya jasa. PPN 14.000. Oke, baru tahu ada PPN. Dan ini yang formulir check up-nya toko Planet Ban yang di Kerajaan Purwakarta. Plot nomor, service full, extend bebek yang hijau tadi, oli, jadwal apa ini? Ya itulah pokoknya mah. Enggak, kayaknya kalaupun kena biaya jasa harusnya dicantumin di sini. Ini nggak kena, cuman ini nih check up service-nya nggak diconteng-contengin. Mungkin untuk Planet Ban Purwakarta bisa ya lebih teliti lagi ini, meskipun minor, tapi kan pelanggan tetap harus dapat apa yang diiklankan kan, pengecekan baik itu rem, aki, gear segala macam. Oke, sekian dulu vlog motoran yang ke-13 ini. Kotor formulirnya karena tangan gue tadi kena oli. Dan ketemu lagi nanti di vlog selanjutnya, baik itu review atau vlog apapun. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan. Ini motor. Gimana setelah diservis? Oh, tentu saja halus dong. Dengar. Keluar dari bengkel, motornya langsung enteng, getaran minim, nggak ada kasar-kasar di bagian di bagian pengoperan gigi maupun ketika saat ngerem ataupun ngegas. Good job Planet Ban, gua puas.